Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rizal Ramadan selaku dosen pembimbing pendidikan agama Islam offering E30. Saya di sini akan berdiskusi dengan kelompok saya dengan judul Doktrin Islam dan Doktrin Pra-Islam, maksudnya apresiasi terhadap ritus dan dasar-dasar keyakinan. Sebelum mulai diskusi kelompok, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu saya sendiri Leni Arsita Mardai Putri dengan NIM 2105366151248 sebagai host dari diskusi ini. Selanjutnya, Saudara Raffi, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raffi Rangga Wahyu Firmansyah dengan NIM 2105366151249. Selanjutnya, Perkenalkan, Baik. Oke, silakan Abdul. perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Abdul Salam, bisa dipanggil Ivan. NIM 210536615218. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Sebastian Rawenasier dari NIM saya 210536615244. Kembali ke moderator. Sebelum masuk ke dalam diskusi kelompok, saya akan memberikan nama-nama penanggung jawab pada setiap bab, yaitu pada bab pertama akan dibacakan oleh Saudara Raffi, kemudian bab selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Abdul, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sebastian. Silakan Saudara Raffi menjelaskan bagian 1. oke. Doktrin Islam dan doktrin pra-Islam. Rumusan masalah. Yang pertama, unsur-unsur apa saja yang masuk ke dalam doktrin yang akhirnya termanifestasi dalam tradisi Islam. Pembahasan masalah. Yang pertama, unsur keyakinan. Islam adalah agama yang mengajarkan monoteisme sejati atau tauhid. Ajaran ini merupakan paling mendasar dan paling penting. Umat harus meyakini bahwa Tuhan itu hanya Allah. Ia tunggal dan tidak memiliki sekutu. Ajaran tentang monoteisme hakikatnya juga merupakan dasar ajaran Yahudi dan Kristen serta Arab, baik Al-Arab, Al-Arabiyah, atau Al-Arab Al-Musta'ribah. Yang kedua, ritus-ritus. Di antara ritus yang telah ada sejak sebelum Islam adalah ibadah haji. Masyarakat Arab telah melakukannya sejak lama. Berikut rangkaiannya seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan sebagainya. Selain itu, ucapan talbiyah juga biasa dilantunkan. Islam datang dengan membersihkan segala unsur paganisme seperti membuang patung di Safa dan Marwa yang sebelumnya bagi masyarakat Arab. Safa merupakan image laki-laki yang diberi nama Isaf dan Marwa adalah perempuan yang diberi nama Naila. Patung yang ada di sana berasal dari patung yang ada di Ka'bah dan yang dipindah oleh ahli kitab karena menjadikan syirik. Yang ketiga, moral dan pranata, sosial atau hukum. Dalam bab pertama bukunya A History of Islamic Law, Coulson dengan menunjukkan banyaknya hukum-hukum kekeluargaan pra-Islam ke dalam Islam. Dalam hal ini, para ahli usul fikih dan fikih menjadikan aturan hukum dan moral yang berlaku pada agama sebelumnya sebagai salah satu sumber hukum yang dikenal dengan syarman, qablana atau ajaran sebelum kita. Dengan syarat tidak ada pernyataan normatif yang menghapusnya, perbedaan pendapat
muncul ketika Al-Quran dan hadis hanya bercerita tentang hukum tertentu pada agama sebelumnya tanpa penjelasan bahwa ia juga berlaku pada umat Islam. Oke, untuk rumusan masalah yang kedua akan dijelaskan oleh Abdul Ivan Salam. Silakan. Baik, untuk rumusan masalah yang kedua, sejarah mana unsur-unsur luar masuk menjadi bagian integral dari doktrin Islam, baik akomodasi tersebut dengan duplikasi atau modifikasi. Unsur-unsur yang ada akan kita lihat adalah berasal dari agama ataupun tradisi yang telah ada ketika Islam lahir. Dalam hal ini hanya akan dipilih 3 agama, yaitu Kristen, Yahudi, dan Arab pra-Islam. Keseluruhan unsur-unsur tersebut terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, akidah atau keyakinan. Yang kedua, ibadah atau ritus. Dan yang ketiga, khuluq atau moral dan perilaku dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, Islam jelas apresiatif terhadap doktrin sebelumnya. Inilah yang ditegaskan S.H. Nasr dikutip Nasaruddin Umar sebagai keistimewaan Islam berupa sintesis, integrasi dan penerapan terhadap ajaran sebelumnya. Visi Islam adalah mengantar pada hakikat kesejahteraan hidup bagi semua makhluk. Ajaran Islam berprinsip keseimbangan segala dimensi, dunia akhirat, jiwa raga, individu, dan sosial, karena semuanya merupakan wahdah. Unsur-unsur luar yang diakomodir ke dalam Islam dianggap sebagai bagian integral atau ajaran Islam sendiri. Selain itu, Islam menyisakan ruang bagi unsur-unsur luar lainnya yang belum terkomodir selama tidak menyimpang dari garis yang telah ditentukan dengan menggunakan potensi pikir atau ijtihad. Baik, berikutnya akan disampaikan kesimpulan oleh Saudara Sebastian. Jadi kesimpulan diskusi untuk kesempatan kali ini, dari apa yang telah kami diskusikan pada tugas kali ini dalam jurnal Doktrin Islam dan Doktrin Pra-Islam dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur-unsur yang masuk ke dalam doktrin, yang akhirnya termanifestasi dalam tradisi Islam. Antara lain, yang pertama, unsur keyakinan, ritus-ritus, moral, dan pranata sosial atau hukum. Islam datang sebagai penyempurna dari berbagai kekurangan yang ada pada agama sebelumnya. Maka dari itu, tidak dapat dipungkiri jika masih terdapat persamaan dari ajaran sebelumnya, atau bisa diartikan Islam masih menyisakan ruang bagi unsur luar yang diakomodir ke dalam Islam, selama tidak menyimpang dari garis yang telah ditentukan dengan menggunakan potensi pikir atau ijtihad. Terima kasih, kembali kepada Saudari Leni. Baik, dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya selama diskusi kelompok ini, saya ingin menambahkan bahwa Islam itu merupakan agama penyempurna dari semua agama, yang mana sebelumnya, sebelum Islam itu ada, sudah ada agama-agama lain berupa agama Hindu, Kristen, Buddha, dan lain-lain, tapi semua itu bukan agama yang benar. Dan setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan agama Islam itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad, kemudian disebarkan hingga kita bisa mendapat kebenaran agama itu, yaitu agama Islam. Jadi agama Islam itu seperti kunci kita untuk meraih surga dan juga sebagai penuntun kita di dunia ini. Apakah ada tambahan lagi? Jadi emang bentuk-bentuk dan bangunan yang ada di Indonesia saat ini kita lihat banyak ya, kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan, semua itu kayak nggak bisa ninggalin lah sama agama sebelumnya. Jadi akulturasi gitu. Iya, Benar nggak? iya benar. Tapi kita ya juga harus menghargai sama menghormati agama lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan kepercayaan mereka, harus percaya kepada agama kita sesuai dengan keyakinan mereka. Kita harus saling menghormati, menghargai ibadah mereka, saling membantu juga, tidak pilih kasih secara agama atau membanding-bandingkan lah secara agama. Kayak agama lain itu enggak boleh. Soalnya kita ya sama-sama manusia di mata Tuhan, sama-sama
saya tetap beda-beda. Mungkin ada lain ada cara menangani orang-orang yang di agama lain kayak yang fitnah-fitnah itu. Nah, mungkin ada satu atas. Sudah berapa menit? Kok gak ngedengerin? Untuk saudara Ivan, apakah ada Ivan, apakah Tes. punya Tes, masalah? Kok ganti suaranya ya? Dengar kok. tes. Halo. Hadir. Bisa. Mana dapatnya? Kalau menurut saya sendiri, Islam merupakan salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia saat ini. Islam juga menjadi satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Muslim, kita harus bisa bersyukur karena tinggal di Indonesia, di mana mayoritas penduduk Indonesia merupakan agama Muslim. Agama Muslim yang ada di Indonesia terus berkembang dan bisa diterima oleh banyak orang berkat usaha yang dilakukan oleh para nabi juga ulama-ulama kita. Jadi kita harus bisa menghargai usaha para nabi-nabi dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran Nabi serta menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk nama agama Islam merupakan istilah yang menunjukkan sikap dan sifat pemeluk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Islam lahir bukan karena pemberian dari seseorang atau kelompok masyarakat, melainkan dari Sang Pencipta langsung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat detail ya Kak Ivan ya. Iya, sangat Baik. pintar. Terus Kelihatan aku banget mau nanya, pintarnya. kan Alhamdulillah. ada juga toh, misal suatu perbuatan kayak ngasih sesajen ke suatu tempat itu boleh apa enggak sih dari dalam Islam? Tapi untuk ya apa ya? Di Ponorogo sendiri ada kayak telaga ngebel, larungan sesaji namanya. Padahal dia agamanya Islam, tapi masih percaya sama hal itu loh. Kejawen. Iya, Iya. kejawen gitu. Iya, kejawen. Itu ya menurut saya itu adat dan istiadat itu bukan kita yang apa namanya menentukan atau melarang gitu bro. Itu dari keyakinan diri sendiri aja. Kalau dari saya sendiri mungkin itu boleh dilakukan asal tidak melompati dari larangan agama gitu. Ya misalnya kayak minta apa-apa gitu kan syirik juga, menyekutukan Allah. Jadi intinya enggak ya gimana ya? Pokoknya intinya tuh kita nggak boleh sampai minta misal diparingi rezeki, dikasih rezeki yang banyak kepada misal Allah. Pohon ya. Iya. Kalau di sini rutin setiap tahun. Oh, di sana masih banyak berarti deh. Kalau masih lumayan. Sekitar suro, satu suro itu banyak. Jarang kalau masalah kayak kejawen. Kalau hampir suro kan nggak ada. Cuma menghormati, jadi diadakan misal acara hajatan itu merupakan gimana, bukan menyembah tapi kayak menghormati leluhur gitu. Syukuran. Enggak. Kalau di sini ada di suatu tempat kok ngebel kalau tahu. Unden bukan. Enggak. Kayak telaga ngebel. Telaga ngebel itu kayak apa ya? Ya tempatnya dulu-dulu orang-orang yang apa aku juga belum tahu tempat banget sih. tempat keramat gitu dah. Ya. Banyak kok gerbek suro. Terus misal maleman itu lampu dimatiin semua tuh pakai lilin. Ya. Oh, itu setiap tahun. Aku baru tahu loh. Biasanya juga ada festival reok itu. Kalau reok kan kesenian. Enggak, bukan keluar tema sih.
Oh, beda. Iya, aku ngerti. Mang. Kita kan sudah beda dari beda-beda kota, mungkin bisa share pengalaman. Ya, Iya, kasih pengalaman. share pengalaman. Main ke sini kapan-kapan. Jauh, Bang. Modalin kereta nggak apa-apa kok. Kalau ini di Abdul sendiri dekat. ada adat istiadat yang selalu Kalau dilakukan setiap di bulan sini atau mungkin tahun? acara tahunan bisa seperti 17 Agustus, hajatan biasa, Mas, seperti memperingati atau menghormati pahlawan, ada hajatan gitu. Dan doanya ditujukan untuk rakyat sendiri, bukan kita menyembah atau gimana, cuma syukuran lah intinya. Sama aja gitu. Kalau Leni mungkin ada adat istiadat yang selalu dilakukan setiap tahun Kalau atau bulan. di sini sih nggak ada sih. Kayak kan rumahku di perumahan, jadi kayak apa ya, lebih sepi gitu loh, bukan di desa gitu. Kayak lebih individualis tuh Tapi tetangganya. kalau yang di lingkungan desa itu ada nggak di Kodam? Mungkin Kurang tahu soalnya aku juga pindahan nih. Oh, Pindah pindah. dari Dari Gresik. Gresik. Ya, ya oke. mungkin ada lah ya. Tapi nggak kayak Iya, di Ponorogo kayak tahunan. iya Contoh mungkin. punya Abdul itu hajatan. Mm-mm. Kalau daerahku sih nggak ada ya, kayak kurang lebih nggak ada yang diadat setiap tahun atau setiap bulannya. soalnya di Bahkan kota kalau misal desa pasti iya, ada. bahkan tahlil aja jarang loh. Di daerahku nggak ada. Tahlil itu kan juga adat istiadatnya orang dulu. Ya, Lah, nggak ada ketentuan aku dari nggak ada. nabi, nggak ada. Ya, mas, saya kan ngikuti keluarga. Ya, mungkin ada yang Mungkin ada kejawen-kejawen yang mau gitu, berdakwah. mungkin kurang. Makanya aku ya baru tahu kalau suruh setiap kota itu ada yang beda gitu loh. Baru tahu. 3 harian, 7 harian itu kan 40, 100, Ya, 1000. orang meninggal. Terus Orang kayak meninggal. iya, orang meninggal yang dilempar-lempar uang itu loh. Aku juga baru tahu. Oh, itu. Iya, dari Di kan jalan-jalan. dulu kakekku meninggal lah. Ada yang lempar uang. Yang ambil siapa? Aku juga nggak ngerti. Anak-anak biasanya yang ngambil anak-anak kecil yang ikuti belakang. Terus ada mitosnya nggak boleh diambil. Iya. Ya, Lah kalau di tapi kalau rumahku ada orang meninggal ngambil uang ya ditabrak ambulan bro. Sebenarnya misal banyak di Ponorogo malah banyak acara kejawen-jawen. Misal kayak hajatan itu snack loh. Snack, tahu snack nggak? Kayak makanannya. Iya ya. Nah itu juga ada aturannya kok. Ada aturannya juga. Mm-mm. Apa? Gimana aturannya? Yang aku tahu sih paling sering apem. Oh, ya sama pisang. Pisang. Pasti harus ada itu kata nih. Ya, sama. Tapi sebenarnya kan nggak perlu. Ya, ya kepercayaan tergantung gitu. seorangnya sih. Kayak syukuran itu kan bukan keharusan tapi kayak ya bahasa kamu berbagi lah, sedekah gitu. Ya, Misalnya punya anak, atau ya sesuatu. Nah, kalau syukur salah sih. oh ya tadi belum disampaikan ada satu kelompok kita yang nggak bisa mengikuti Oh ini. iya, Oh iya, karena kan problem sinyal Mati. ada Ya, problem sinyal yang jadi mati, salah. sinyalnya mati. Iya, listrik di Cuma daerahnya padam. Padam. Mungkin ada kendala di PLN-nya, positive thinking. Ya tadi kan juga kita nggak ngerjainnya sendiri-sendiri, semua ngerjain bareng kok. Iya, Iya. Namanya siapa Mas yang nggak ikut tadi? Afwatul Makbullah. NIM 2105 3661 5228.
Nggak ada. Oh. Aku mau nanya kan di situ kan ada dua ketentuan nih. Punya kita tuh keluar dari format yang ditujukan dari atasan. Terus di sini ada jurnal. Tahu nggak? Coba lihatan sing bagian bawah tak kirim WA ya. Ya, ya. Iki Maria. Belum. Belum buat lagi kok. Yang mana, Bro? Benar. Ini kenapa ada fotoku? Tuh, lihat. Yang template jurnal. Yang template ya diskusi bisa lah jawab aku. Yang jurnal itu nggak bisa. Oh, apa ya yang dimaksud itu ya? Lihatan, Miss. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa. Bentar. Udah. Ya. Mungkin apa namanya? Yang jurnal yang kanan. Iya, yang kanan kan. Oh, pokoknya yang jurnal gitu ya. Resume. Ya mungkin bab-babnya dari yang ini mungkin. Oh, mending langsung copy aja ya. Gitu. Ya. Minimal 3 paragraf. Kita ambil dari hasil diskusi. Ya. Kalau tujuan, Terus metodenya apa? Oke. tujuan Ini diskusinya diselesaikan apa masih? Masukkan saja. Nggak apa-apa. tujuan mungkin bisa diisi dari rumusan masalah untuk mengetahui unsur bicara Bentar, apa? Tujuan untuk mengetahui unsur apa saja yang masuk ke dalam doktrin yang akhirnya ya sama kayak rumusan masalah itu. Bisa di copy. Oh, oke. Sebastian, mau tanya boleh? Apa? Ya boleh lah. Kalau itu loh, yang hasil panen itu apa namanya? Perayaan Apa? hasil panen itu loh, ada nggak di daerah? Mungkin ada tapi nggak tahu-tahu banget ya. Kalau Suro itu perayaan setiap tahun sudah ditetapkan bulannya atau Ya satu suro itu kan bulannya kan dalam tanggalan Jawa nggak tetap, misal November tahun depan, aduh belum tentu November. Maaf guys, aduh. ya nggak apa-apa kok bro, santai aja. Soalnya sambil ngecas nih. Iya nggak. Berarti ya tanggal 1 itu, 1 Suro tanggal Jawa itu. Ya tanggal 1 suro. Aku aja baru tahu. Maaf guys, aku lola. Soalnya Nggak di tahu sini apa. ada siapa ya? Wali ini Ponorogo. Siapa? Siapa dah? Bastian. Lari aku. Oh, Batoro Katong. Siapa namanya asli? Nggak tahu. Kan kenal. Guru kenalan. Itu katanya wali ini Allah atau jadi Walinya Ponorogo ya. Kalau di Jawa Timur, Malang. banyak kok yang kesini. Ketua kelas sih. Terus bersihin keris tiap surau juga ada. Apa? Keris. Oh iya. Kan dulu kan kota Ponorogo misal di selatan ya. Kota lama nih di selatan. Nah, terus di kotanya Singutara itu ada kota juga. Nah, itu dibawa bareng-bareng pakai dibuntel gitu. Menghormati kerisnya itu. Yang bawa ya, yang perwakilan itu atau beda? Banyak diikutin orang. Oh, arah-arahan gitu. Ya, Kayak festival gitu ya. Karnaval.
Ya, oke, paham. Mungkin diskusinya sudah melampaui batas waktu. Untuk moderator bisa ditutup. Ya, baik. Yang hasil diskusi kelompok kami, apabila ada salah kata atau kata-kata yang tidak sesuai atau kurang mengenakkan hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.